Halo sahabat inspiratifku, kita berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di Cermat Channel yang keren beken ini. Perjumpaan kali ini saya akan mengkisahkan tentang para perdukunan banyak menipu dan menyesatkan manusia ke jalan setan. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Kemuning, hiduplah seorang pria bernama Raji. Penampilannya sederhana, bahkan cenderung kumal. Dia bukan orang yang dikenal bijak atau berbakat, tetapi dia memiliki satu keahlian, berbicara manis dan meyakinkan. Raji hidup serba kekurangan dan selalu mencari cara mudah untuk mendapatkan uang. Suatu hari, saat ia sedang duduk di warung kopi desa, ia mendengar percakapan tentang seorang dukun terkenal dari desa seberang yang berhasil menyembuhkan seorang anak yang sakit parah. Semua orang di warung itu berbicara dengan nada kagum, seolah-olah dukun tersebut adalah penyelamat dunia. Mendengar itu, sebuah ide licik muncul di benak Raji. Dia berpikir, kalau orang-orang di desa ini begitu percaya pada hal-hal mistis, mengapa aku tidak mencoba menjadi dukun saja? Tidak perlu punya kemampuan, yang penting aku bisa meyakinkan mereka. Raji kemudian memulai rencananya. Ia pergi ke pasar malam di kota terdekat dan membeli benda-benda yang menurutnya terlihat mistis. Sebuah tongkat kayu ukiran, beberapa botol kecil berisi cairan berwarna-warni, dan kain hitam untuk membuat jubah. Dia juga membeli buku tentang mantra kuno yang sebenarnya hanyalah kumpulan puisi lama. Keesokan harinya, Raji memulai aksinya. Dia menyulap pondoknya yang reot menjadi kediaman dukun sakti. Ia menghiasinya dengan dupa yang mengeluarkan aroma aneh, memasang lampu temaram, dan menempatkan botol-botol ramuan di rak. Di pintu masuk, ia menulis sebuah papan dengan tulisan besar. Dukun Raji, penyembuh segala penyakit, pembuka jalan rezeki, penolak bala. Desa Kemuning, yang penduduknya mayoritas percaya pada kekuatan gaib, segera heboh. Orang-orang mulai berdatangan, penasaran dengan kemampuan dukun baru itu. Korban pertama Raji adalah seorang petani tua bernama Pak Badrun. Petani itu mengeluh tentang panennya yang selalu gagal. Dengan gaya bicara penuh wibawa, Raji memegang tongkatnya dan berkata, "Ini bukan sekadar masalah alam. Ada makhluk halus yang marah karena tanahmu tidak diberi sesaji." Pak Badrun, yang sudah putus asa, langsung percaya. Raji memberikan ramuan sakti, sebotol air biasa yang dicampur dengan pewarna makanan. Dia memerintahkan Pak Badrun untuk menyiramkan ramuan itu ke sawah sambil membaca mantra yang sebenarnya hanya gumaman acak. Sebagai imbalan, Raji meminta seekor ayam dan uang 100.000 rupiah. Anehnya, seminggu kemudian, hujan turun deras dan sawah Pak Badrun mulai menghijau. Pak Badrun menganggap ini adalah keajaiban dari dukun Raji. Kabar ini langsung menyebar, dan nama Raji menjadi buah bibir di desa. Semakin banyak yang datang. Setelah itu, semakin banyak orang datang ke pondoknya. Ada yang minta sembuh dari penyakit, ada yang ingin kaya mendadak, bahkan ada yang minta jodoh. Raji melayani semua dengan trik sederhana, kombinasi ramuan palsu, mantra asal-asalan, dan cerita mistis yang ia karang sendiri. Raji merasa puas dengan hidup barunya. Uang mulai mengalir, dan ia mulai menikmati kemewahan kecil yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Namun, ia tak menyadari bahwa kebohongannya perlahan-lahan menarik perhatian seseorang yang bertekad membongkar kepalsuannya. Nama Raji semakin dikenal, tak hanya di Desa Kemuning,
tetapi juga desa-desa sekitarnya. Para pendatang datang membawa berbagai masalah, dari sakit fisik hingga urusan asmara. Pondoknya tak pernah sepi, dan Raji menikmati status barunya sebagai orang yang dihormati, meskipun semua itu dibangun di atas kebohongan. Namun, di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Armand, yang dikenal skeptis dan berpendidikan. Ia pernah bekerja di kota sebagai asisten dokter sebelum memutuskan kembali ke desa untuk mengurus orang tuanya yang sudah tua. Armand sering mendengar cerita tentang keajaiban Raji, tetapi dia tidak percaya begitu saja. Suatu hari, seorang tetangganya, Ibu Kartini, datang ke rumah Armand dalam keadaan putus asa. Ibu Kartini bercerita bahwa ia telah menghabiskan tabungan terakhirnya untuk meminta bantuan Raji agar suaminya yang sakit parah bisa sembuh. Namun, setelah diberikan ramuan oleh Raji, kondisi suaminya justru semakin memburuk. "Aku tahu ini salah, Nak Armand. Tapi dia bicara begitu meyakinkan. Aku jadi bingung harus bagaimana," kata Ibu Kartini dengan mata berkaca-kaca. Armand merasa geram mendengar cerita itu. Ia memutuskan bahwa sudah waktunya menyelidiki siapa sebenarnya Raji. Dengan hati-hati, ia mulai mengumpulkan informasi dari orang-orang yang pernah berurusan dengan dukun itu. Armand menyusun rencana. Dia ingin melihat langsung bagaimana Raji menjalankan aksinya. Dengan bantuan seorang temannya, ia berpura-pura menjadi klien. Temannya, Bayu, datang ke pondok Raji, mengaku bahwa ia merasa terkena santet karena sering sakit kepala tanpa alasan jelas. Raji menyambut Bayu dengan penuh percaya diri. Ia mengucapkan mantra-mantra aneh sambil memutar tongkat kayunya, kemudian memberikan ramuan yang sama seperti yang ia berikan kepada semua orang, air dengan pewarna. Armand, yang menunggu di luar, mencatat semua yang terjadi dari cerita Bayu setelahnya. Ia mulai menemukan pola. Semua keajaiban Raji hanyalah trik murahan yang didukung oleh kebetulan. Puncaknya terjadi ketika seorang ibu dari desa tetangga, Buningsih, datang ke Raji dengan masalah besar. Anak perempuan Buningsih, Sari, tiba-tiba pingsan dan tidak kunjung sadar. Raji, dengan gaya khasnya, mengklaim bahwa Sari telah dirasuki roh jahat dan membutuhkan ritual khusus yang mahal. Armand, yang mendengar kasus ini, merasa ini adalah momen yang tepat untuk bertindak. Ia menemui Buningsih dan menawarkan bantuan. Dengan alat-alat medis sederhana yang ia miliki, Armand memeriksa Sari dan menemukan bahwa gadis itu hanya mengalami dehidrasi parah akibat demam. Setelah diberikan cairan rehidrasi dan obat demam, Sari perlahan sadar. Kabar ini menyebar cepat di desa. Banyak orang mulai mempertanyakan klaim-klaim Raji, terutama mereka yang merasa tidak pernah benar-benar sembuh setelah mendapatkan bantuan darinya. Merasa cukup dengan bukti yang ia kumpulkan, Armand mengorganisir pertemuan warga di balai desa. Di depan semua orang, ia memaparkan trik-trik Raji, lengkap dengan bukti botol ramuan palsu dan cerita dari beberapa korban. Raji mencoba membela diri, tetapi kebohongannya sudah terlalu jelas. Amarah warga yang merasa tertipu mulai memuncak. "Jadi selama ini kamu cuma pura-pura, Raji?" teriak Pak Badrun, yang merasa sangat malu telah memuja Raji sebagai dukun sakti. Raji akhirnya melarikan diri dari desa di tengah kemarahan warga. Desa Kemuning perlahan kembali tenang, meskipun luka akibat kebohongan Raji masih terasa. Namun, dari kejadian ini, Armand menjadi sosok baru yang dihormati di desa. Ia menggunakan pengetahuannya untuk membantu warga dengan cara yang benar. Sementara itu,
Raji yang melarikan diri mulai merancang rencana baru di desa lain, berharap bisa mengulang kesuksesan lamanya. Namun, kali ini ia tahu bahwa kebohongan tidak akan selalu berakhir baik. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ayo kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Setelah melarikan diri dari desa Kemuning, Raji hidup dalam pelarian. Ia berpindah dari satu desa ke desa lain, selalu menjaga jarak dari keramaian. Kebohongannya di desa Kemuning mengajarkannya satu hal: kebodohan orang bisa dimanfaatkan, tetapi kepercayaan mereka mudah hancur jika tidak hati-hati. Di suatu malam, saat beristirahat di sebuah gubuk kosong di pinggir hutan, Raji bertemu dengan seorang pria tua misterius yang mengaku sebagai dukun sungguhan. Pria itu, bernama Mbah Rengga, mengaku telah mengamati pergerakan Raji selama beberapa waktu. "Jadi, kamu adalah dukun gadungan yang membuat kekacauan di desa Kemuning?" tanya Mbah Rengga dengan suara rendah, namun tajam. Raji, yang biasanya licik, tak mampu berkata banyak. Namun, alih-alih marah, Mbah Rengga justru tertawa kecil. "Kamu punya bakat bicara, Raji. Tapi kamu bodoh. Kamu pikir menjadi dukun hanya soal ramuan palsu dan mantra tak jelas? Itu hanya trik kecil. Dukun sejati tahu bagaimana membaca orang, memahami pikiran mereka, dan menggunakan rasa takut mereka sebagai kekuatan," katanya. Malam itu, Mbah Rengga mengajarkan Raji beberapa trik baru, cara membaca gerak tubuh, mengenali emosi seseorang, hingga manipulasi psikologis. Raji menyerap ilmu itu dengan cepat. Baginya, ini adalah kesempatan untuk bangkit kembali, kali ini dengan cara yang lebih canggih. Setelah beberapa bulan menghilang, Raji kembali ke dunia perdukunan, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Ia memilih desa lain, lebih besar dari desa Kemuning, bernama Desa Sukamaju. Kali ini, Raji tampil lebih elegan. Ia tidak lagi mengenakan jubah hitam lusuh, melainkan pakaian putih bersih dengan selempang kuning emas, memberi kesan lebih suci. Pondoknya pun jauh lebih megah, dihiasi dengan simbol-simbol yang ia klaim berasal dari ilmu kuno Nusantara. Ia bahkan mempekerjakan 2 pemuda desa sebagai asistennya untuk menambah kesan profesional. Raji juga memperkenalkan konsep baru, konsultasi privat. Ia tidak lagi melayani semua orang sembarangan, melainkan hanya mereka yang dianggap serius. Tarifnya pun meningkat tajam, sehingga hanya orang-orang kaya yang mampu membayar jasanya. Kesuksesan baru. Desa Sukamaju dengan cepat terpesona oleh dukun baru ini. Salah satu klien pertamanya adalah Pak Surya, seorang saudagar kaya yang kehilangan banyak uang dalam bisnisnya. Dengan kepiawaiannya membaca emosi dan situasi, Raji mengatakan bahwa energi negatif di rumah Pak Surya adalah penyebab utama masalahnya. "Bawa saya ke rumah Anda. Saya akan membersihkannya," kata Raji. Di rumah Pak Surya, Raji melakukan ritual yang penuh teatrikal, membakar dupa, mengucapkan mantra, dan memercikkan air ke sudut-sudut ruangan. Tentu saja, semua itu hanya untuk menciptakan ilusi. Beberapa minggu kemudian, kebetulan bisnis Pak Surya kembali stabil. Pak Surya langsung menganggap Raji sebagai penyelamatnya. Dengan senang hati, ia mempromosikan Raji kepada teman-teman bisnisnya, yang juga mulai datang untuk konsultasi. Tantangan baru. Namun, seperti di desa Kemuning, kehadiran Raji mulai menimbulkan keraguan. Salah satu warga, seorang wanita bernama Lestari, merasa ada yang aneh dengan Raji. Lestari, seorang guru yang terbiasa berpikir logis, melihat pola yang mencurigakan.
Setiap keajaiban yang diklaim Raji selalu melibatkan masalah yang bisa dijelaskan dengan kebetulan atau usaha alami. Lestari mulai menyelidiki. Ia menemukan bahwa ramuan Raji tak lebih dari campuran herbal biasa. Ia juga mendapati bahwa beberapa mantra Raji adalah bahasa asing yang tidak bermakna. Namun, kali ini Raji lebih siap. Ia tidak membiarkan seorang pun merusak reputasinya. Ketika mendengar bahwa Lestari mulai mempertanyakan kehebatannya, ia menyebarkan rumor bahwa Lestari adalah seorang skeptis yang mengganggu keseimbangan spiritual desa. Orang seperti dia adalah penyebab mengapa banyak energi buruk datang, kata Raji kepada salah satu pengikutnya. Rumor itu membuat Lestari dijauhi oleh beberapa warga. Namun, Lestari tidak menyerah. Ia tahu bahwa melawan Raji sendirian tidak akan berhasil. Ia pergi ke kota dan menghubungi Armand, pemuda dari desa Kemuning yang telah membongkar kebohongan Raji sebelumnya. Armand setuju untuk membantu. Bersama, mereka merancang rencana untuk membongkar Raji di hadapan seluruh warga desa Sukamaju. Raji tidak menyadari bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang jauh lebih terorganisir. Armand dan Lestari memulai langkah mereka dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa Raji sudah belajar dari kesalahan masa lalu, sehingga membongkarnya kali ini membutuhkan strategi yang lebih cerdik. Pertama-tama, mereka mengumpulkan bukti. Lestari berpura-pura menjadi salah satu klien Raji, meminta bantuan untuk menyembuhkan kutukan yang ia klaim dialaminya. Saat sesi berlangsung, ia diam-diam merekam semua omongan Raji, termasuk klaim-klaim bombastis tentang kekuatan gaibnya. Sementara itu, Armand menemui beberapa warga yang pernah menjadi korban Raji. Salah satunya adalah Pak Surya, saudagar kaya yang merasa terbantu oleh Raji. Namun, setelah ditanya lebih dalam, Pak Surya mengakui bahwa ia sebenarnya sudah memulai langkah bisnis baru sebelum bertemu Raji, yang kemungkinan besar menjadi penyebab kebangkitannya. Armand dengan sabar menjelaskan bagaimana kebetulan sering dimanfaatkan oleh penipu seperti Raji untuk memperkuat ilusi mereka. Langkah besar. Dengan bukti yang cukup, Armand dan Lestari meminta bantuan Kepala Desa Sukamaju, Pak Harun. Awalnya, Pak Harun ragu. Raji telah membawa nama besar ke desanya dan dianggap sebagai simbol kebanggaan desa. Namun, ketika Armand menunjukkan bukti video dan kesaksian warga, Pak Harun mulai mempertimbangkan. Mereka memutuskan untuk menggelar acara besar di balai desa, dengan alasan memperingati Hari Jadi Desa. Di acara itu, Raji diundang sebagai tamu kehormatan karena dianggap telah banyak membantu warga. Namun, di tengah-tengah acara, Armand dan Lestari mengambil alih panggung. Saudara-saudara, kita semua tahu siapa Raji. Kita percaya padanya, tapi apakah kita benar-benar memahami apa yang dia lakukan? Tanya Armand dengan suara lantang. Kerumunan mulai bergumam. Raji, yang duduk di kursi kehormatan, mulai gelisah. Lestari maju dengan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Ia memutar video rekaman sesi dengan Raji, menunjukkan bagaimana ia memberikan ramuan yang jelas-jelas palsu. Armand juga menjelaskan metode manipulasi psikologis yang digunakan Raji, membuat warga mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu. Pengakuan yang tak terelakkan. Raji mencoba melawan. Ia berdiri dan berteriak, "Semua ini adalah fitnah. Mereka tidak mengerti ilmu saya." Namun, suaranya mulai goyah ketika beberapa warga yang sebelumnya memujanya ikut berbicara. "Ramuanmu tidak pernah menyembuhkan anakku," teriak salah satu ibu. "Kamu bilang akan memperbaiki ladangku,
Tapi panen tetap gagal, sahut petani lain. Desakan warga membuat Raji tak punya pilihan. Ia akhirnya mengakui bahwa semua ilmunya adalah tipu muslihat. Ia mengklaim bahwa ia terpaksa melakukan itu untuk bertahan hidup, tetapi alasan itu tak diterima oleh warga yang merasa dirugikan. Kehancuran total. Raji diusir dari desa Sukamaju dengan hinaan dari warga. Pondoknya yang megah dihancurkan, dan segala harta yang ia peroleh dikembalikan kepada korban-korbannya. Desa Sukamaju kembali tenang, meskipun nama Raji akan selalu dikenang sebagai penipu besar. Pelajaran berharga. Setelah kejadian ini, Armand dan Lestari menjadi sosok yang dihormati. Mereka memutuskan untuk bekerja sama, memberikan pendidikan kepada warga desa tentang pentingnya berpikir kritis dan mengenali tanda-tanda penipuan. Sementara itu, Raji kembali menjadi pengembara, kali ini dengan reputasi hancur. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menjadi dukun palsu. Tetapi siapa yang tahu apakah janji itu akan bertahan? Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspiratif kehidupan kita untuk mengambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut. Atas segala perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di Cerma Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.